Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu bika wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Yang pertama-tama, puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kenikmatan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, salawat beriring salam kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa membawa kita dari kehidupan kegelapan hingga kehidupan terang benderang yang seperti kita rasakan hingga pada hari ini. Yang ketiga, tak lupa juga saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Yadi Pajeri sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir pendidikan yang telah memberikan kesempatan bagi saya guna memenuhi tugas perkuliahan selaku mahasiswa IAIN Sasbabel. Baiklah, untuk mengawali pembahasan saya yang berjudul keutamaan orang berilmu, Allah berfirman di dalam Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat di atas memberikan penjelasan bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul di suatu majelis bersama para sahabat, ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berdiri, maka selayaknya para sahabat untuk menaati atau melaksanakan perintah yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hendaklah mereka untuk berdiri. Dan apabila Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk pergi dahulu, maka hendaklah bagi mereka para sahabat untuk kembali menaati perintah Nabi Muhammad SAW, pergi dahulu dari majelis tersebut guna menghormati mereka yang ingin datang kepada Nabi Muhammad SAW, yang ingin menyendiri, yang ingin memikirkan urusan-urusan agama atau melaksanakan tugas-tugas yang ingin segera diselesaikan. Dari tafsir di atas, bahwasannya dapat kita pahami beberapa hal. Yang pertama, para sahabat berlomba-lomba duduk di dekat Nabi Muhammad SAW guna dapat mendengarkan perkataan-perkataan lebih jelas yang keluar dari mulut baginda Muhammad SAW. Yang kedua, perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang merupakan anjuran jika memungkinkan dilakukan untuk menimbulkan rasa persahabatan antara sesama yang hadir di majelis tersebut. Ketiga, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan di suatu majelis kepada sahabatnya, kepada orang yang baru datang,
maka sungguh Allah akan memberikan kelapangan kepadanya di dunia dan di akhirat. Memberikan kelapangan kepada sesama muslim dalam pergaulan dan mencari kebajikan dan kebaikan di dalam suatu majlis ilmu merupakan anjuran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam guna dalam menjalankan kehidupannya, yaitu bermusyawarah atau berada di suatu majelis. Memberikan kelapangan kepada sesama muslim dalam pergaulan dan dalam usaha mencari kebaikan dan kebajikan di dalam suatu majlis ilmu merupakan anjuran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhihi." Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jika dipelajari lebih lanjut, dapat dipahami ada suatu ketetapan yang ditentukan oleh ayat ini, yaitu agar orang-orang yang datang di suatu majelis, baik yang datang tepat waktu maupun yang datang terlambat, selalu menjaga perasaan sesama mereka. Selalu hendaklah mereka menjaga persaudaraan dan saling tenggang rasa sesama mereka, sehingga tidak ada pertikaian atau pertentangan di antara keduanya, di mana mereka yang tepat datang pada waktunya maupun mereka yang datang terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yukimur rujulu ar-rujula min maq'adihi summa yajlisu fihi walakin natafassahu wa tawassahu." Janganlah seorang menyuruh temannya berdiri dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut, tetapi hendaklah mereka bergeser dan berlapang-lapang. Riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim datang terlambat di dalam majelis ilmu, tidaklah baik bagi mereka menyuruh teman saudaranya berdiri kemudian berduduk di tempat tersebut. Hendaklah bagi yang datang terlambat, bagi yang datang tepat pada waktunya, bagi mereka yang telah lama datang untuk bergeser, berlapang-lapang guna saling mendapatkan tempat di dalam majlis ilmu tersebut. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu. Ilmu yang diamalkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada perbuatan jahat maupun baik yang luput dari pandangannya. Dia akan memberi balasan yang seadil-adilnya dengan perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan baik akan dibalas dengan surganya, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab nerakanya. Sebab kemunculan ayat ini diturunkan karena para sahabat menolak memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang lainnya. Pada suatu hari di hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat guna bertujuan untuk memberikan rasa hormat kepada pahlawan Badar yang telah gugur, yang terdiri dari kaum muhajirin dan tindak lanjutnya. Ada di antara mereka para sahabat yang datang terlambat di majlis tersebut. Di antaranya Sabit bin Ghos adalah salah satu pendatang baru. Sambil berdiri di luar, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menyapa yang hadir lebih sering dan menanggapi mereka.
Mereka bermalas-malasan menunggu lokasi yang sesuai, tetapi tidak ada yang menawarkannya. Maksudnya mereka yang di dalam yang telah hadir tidak ada yang berinisiatif untuk memberikan tempat kepada mereka yang baru datang. Sehingga Nabi Muhammad SAW frustasi melihat keadaan seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sebagian di mereka yang telah hadir berdiri guna memberikan tempat kepada mereka yang baru datang. Kemudian dari kaum munafik menanggapinya dengan niat membanting Nabi Muhammad SAW. Demi Tuhan, kata mereka, Muhammad tidak adil karena orang yang datang dengan maksud duduk di dekatnya disuruh berdiri agar orang yang datang terlambat bisa duduk. Kemudian turunlah ayat ini sebagai penerang bagi para sahabat, sebagai petunjuk bagi para sahabat saat itu. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa jika di antara kaum muslimin ada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi, maka hendaklah menuruti atau melaksanakan perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sungguh Nabi Muhammad SAW ingin memberikan kehormatan bagi mereka yang baru hadir, yang ingin menyendiri, yang ingin memikirkan urusan-urusan agama, yang ingin melaksanakan tugas-tugasnya yang perlu diselesaikan dengan segera. Berdasarkan ayat ini, para ulama berpendapat bahwasanya setiap orang yang hadir di dalam suatu majelis agar menaati ketentuan-ketentuan yang ada di majelis tersebut. Hal ini untuk menjaga perasaan satu sama lainnya, guna menjaga tali persahabatan agar lebih kuat dan saling bertenggang rasa sesama mereka, agar fungsi majelis tersebut dapat bekerja dengan lebih baik. Dapat dilihat bahwasanya ayat ini ingin menciptakan suasana yang damai, aman dan tentram di dalam lingkungan masyarakat. Demikian pula orang-orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya orang-orang yang mempunyai derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang berilmu dan orang yang berilman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Hazamini syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.